Saat Manami Ito harus menerima kondisi barunya setelah kecelakaan yang merenggut lengan kanannya, banyak orang mengatakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mereka meragukan kemampuannya, bahkan menyampaikan bahwa ia tidak akan mampu melakukan banyak hal dan bahwa mustahil baginya untuk kembali melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Namun setiap kali ia mendengar keraguan itu, Manami tidak berhenti pada batasan yang orang lain berikan atau tetapkan untuknya, tetapi ia justru menguatkan diri dengan suatu keyakinan bahwa orang-orang mengatakan sesuatu itu mustahil karena mereka belum ada yang pernah melakukannya. Maka Manami itu bertekad dialah yang akan menjadi orang pertama yang membuktikannya. Seperti kehidupan banyak orang pada umumnya, Manami Ito tumbuh sebagai anak yang aktif dengan minat pada musik dan bercita-cita menjadi perawat. Namun semuanya berubah saat ia berusia 20 tahun. Kecelakaan lalu lintas membuat lengan kanannya harus diamputasi dan itu menghancurkan rasa percaya diri dan masa depan yang selama ini ia bayangkan. Pada awal masa pemulihan, ia mengurung diri dan tidak ingin bertemu siapapun. Hal-hal sederhana yang sebelumnya bisa ia lakukan dengan mudah, kini terasa hampir mustahil. Perubahan mulai terjadi ketika ia melihat kondisi orang tuanya yang sangat terpukul, bahkan lebih terpukul dari dirinya. Dari situ ia menyadari bahwa tenggelam dalam kesedihan tidak hanya menyakitinya, tapi juga orang-orang yang mencintainya. Kesadaran itu menjadi titik balik. Ia lalu memutuskan untuk bangkit meskipun langkahnya tertatih-tatih. Ia kembali melanjutkan pendidikan keperawatan yang sempat terhenti dan tentu saja prosesnya berat karena ia harus belajar menggunakan lengan prostetik yang pada awalnya tidak banyak membantu. Namun Manami terus berusaha hingga akhirnya lulus dan resmi menjadi perawat pada tahun 2007. Ia bahkan menjadi salah satu perawat pertama di Jepang yang bekerja menggunakan lengan prostetik. Setelah mulai bekerja, ia mencoba berenang sebagai bagian dari pemulihan fisik dan mentalnya. Latihan setelah jam kerja itu kemudian berkembang menjadi kemampuan kompetitif, hingga ia akhirnya mewakili Jepang di Paralimpiade 2008 di Beijing dan juga Paralimpiade 2012 di London. Selain itu, Manami Ito kembali ke dunia musik, bidang yang ia cintai sejak kecil. Bermain biola dengan satu lengan bukan hal mudah. Ia harus menemukan cara baru, teknik baru, dan perangkat khusus agar bisa memainkan alat musik itu kembali. Setelah proses panjang penuh latihan, ia akhirnya dapat tampil di berbagai panggung besar sebagai seorang pemain biola dengan lengan prostetik. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Manami itu tidak sekadar kembali melakukan hal-hal yang pernah ia lakukan, tetapi ia menemukan cara baru untuk melampaui keterbatasan. Ia lalu membangun kembali hidupnya mulai dari pendidikan, karir, olahraga, hingga passion masa kecilnya. Dan semua itu ia jalani dengan pendekatan baru dan semangat baru. Semangat hidup seringkali muncul dari sesuatu yang kita cintai. Ketika seseorang menemukan alasan untuk bertahan, entah itu alasan keluarga, pekerjaan, atau passion, ia akan memiliki kekuatan untuk terus melangkah, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Seperti Manami Ito, kita juga jangan menjadikan keterbatasan sebagai akhir. Karena dari keterbatasan itu, seseorang justru bisa menemukan kemampuan baru, cara baru, dan versi terbaik dari dirinya. Banyak orang yang memiliki segala fasilitas dan kelengkapan justru merasa tidak mampu bersaing, merasa kalah, bahkan itu terjadi sebelum mencoba. Namun Manami menunjukkan kebalikannya. Batasan bukan alasan untuk berhenti, tetapi sebagai dorongan untuk menembusnya. Ketika semangat kita mulai hilang, mungkin bukan karena hidup terlalu berat,
Mungkin karena kita belum menemukan sesuatu yang benar-benar kita cintai atau sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Sebab ketika itu ditemukan, lelah dan tantangan tentu tetap ada, tetapi kita memiliki alasan kuat untuk terus memperjuangkannya. Nah, yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri bukanlah seberapa besar keterbatasan yang kita miliki, tetapi apakah kita mampu mengatasinya. Apakah Anda ingin hidup dalam batasan yang ditetapkan orang lain untuk Anda, atau Anda memilih untuk melampauinya dan membuktikan bahwa Anda mampu lebih dari yang mereka bayangkan?